Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Ini adalah pertemuan kelima dari kitab Al-Arabiyyah min Al-Quran dari program belajar intensif kita. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan untuk Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Iqra, bacalah. Kita akan baca bersama sebagaimana metode kita sebelumnya. Saya baca dan silakan diikuti. Ummun. Kata ummun, semua tentunya kita sudah mengetahui maknanya. Ada di dalam surat Al-Qari'ah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Narun. Wa mra'atuhu sayasla naran dzata lahab. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-Lahab yang artinya neraka atau api. Ainun. Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur tentang ainal yaqin. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Ain artinya mata. Yadun. Ardun. Baik. Kata-kata yang kita dengarkan ini dan kita baca ini, alhamdulillah semuanya sudah terbiasa kita dengarkan. Ada di surah-surah pendek yang sudah biasa kita dengarkan, bahkan kita hafalkan, sehingga kita tidak akan berdalam-dalaman tentang mengenal kata-kata ini. Kita akan melanjutkan pada kaidah dari kata-kata ini. Kita akan bawakan di sini kaidah tilka. Apa itu tilka? Disebutkan di sini pada kaidah tilka isyaratun lil muannas al-ba'id. Kata tilka adalah kata penunjuk yang digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu yang muannas. Tadi kita sudah kenal apa itu muannas, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, atau yang memiliki ciri seperti yang berjenis kelamin perempuan. Al-ba'id artinya yang jauh. Berarti kata tilka ini seperti dzalika yang sebelumnya kita sudah ambil, hanya saja kata dzalika digunakan untuk mudzakkar yang jaraknya jauh. Adapun tilka digunakan untuk muannas yang jaraknya jauh. Kalau dzalika untuk mudzakkar, kalau tilka untuk muannas. Kemudian di sini ada kaidah kedua yang kita akan pelajari. Kalau sebelumnya yang kita ketahui dari ciri muannas atau yang menunjukkan suatu objek berjenis kelamin perempuan adalah ta marbutah seperti ini. Ternyata selain ta marbutah ada ciri yang lain yang menjadikan suatu kata dikategorikan sebagai muannas. Apa itu? Disebutkan oleh para ahli bahasa dengan ma'nal unutha atau al-untha was-sama'i. Di antara ciri suatu kata dikategorikan ke dalam muannas, walaupun terkadang tidak ada ta marbutah padanya, seperti kita lihat di sini pada kata nar, ain. Pada kata-kata ini kita tidak dapati ta marbutah di akhirnya, tapi kita menggunakan tilka yang sama dengan hadhihi, hanya saja hadhihi untuk muannas yang dekat, sementara tilka untuk muannas yang jauh. Kenapa nar dan ain yang tidak diakhiri ta marbutah namun juga dihukumi muannas berjenis kelamin perempuan? Ternyata alasannya di sini yang pertama adalah
makna al-untha. Walaupun kata ini tidak ada ciri muannats seperti ta marbuto di akhirnya, hanya saja kata ini memiliki arti ibu. Dan tentunya ibu berjenis kelamin perempuan. Sehingga ketika maknanya mengarahkan kepada makna wanita atau berjenis kelamin perempuan, maka walaupun tidak diakhiri dengan ta marbuto di akhirnya, tetap dihukumi muannats. Nah, inilah sebab atau tanda ciri suatu kata dikategorikan ke dalam muannats walaupun tidak memiliki ta marbutoh ketika memiliki makna perempuan. Kemudian yang berikutnya, pada kata nar, atau kita ambil terlebih dahulu kata ain ini tidak ada ta marbutoh di akhirnya, tapi ternyata digunakan tilka untuk mengisyaratkan kepada mata yang jauh. Tilka ainun. Sehingga ain di sini kita ketahui sebagai muannats. Kok bisa ain dikategorikan sebagai muannats padahal tidak memiliki ta marbutoh di akhirnya? Di sini sebagian ulama mengatakan dikarenakan ain ini atau mata adalah sesuatu atau suatu objek atau organ yang berpasangan, kalau salah satunya hilang dikatakan cacat. Organ yang berpasangan, kalau salah satunya hilang dikatakan cacat. Di tubuh manusia ada mata yang berpasangan, ada telinga, ada tangan, dan juga kaki. Maka mata, telinga, tangan, dan juga kaki semuanya dihukumi muannats. Semuanya dihukumi muannats. Demikian yang didengarkan dari orang Arab atau dikenal dengan sama'i. Ketika suatu organ atau suatu objek berpasangan, kalau salah satunya hilang disebut cacat. Adapun yang berpasangan tapi kalau salah satunya hilang tidak disebut cacat, maka ini tidak masuk dalam kaidah yang kita sebutkan sekarang. Maka inilah salah satu ciri atau tanda muannats berikutnya ketika selain tadi kepada kata menunjukkan makna muannats, yang kedua adalah ketika organ itu berpasangan, kalau salah satunya hilang maka dihukumi cacat. Seperti yad tadi kita sudah ambil di atas. Yadun di sini termasuk ke dalam kategori muannats karena yad itu berpasangan atau tangan itu berpasangan. Baik, adapun pada kata narun dan ardun yang bukan organ, bukan juga sesuatu yang berpasangan, tapi kenapa disebut muannats, dikategorikan ke dalam muannats, inilah yang disebut dengan sama'i. Disebut dengan sama'i, yaitu demikianlah dahulu orang Arab mengkategorikannya ke dalam muannats. Maka kata ardun, begitu juga narun, ini dikategorikan ke dalam muannats dikarenakan demikian dahulu orang Arab diwariskan dari mereka bahwasanya mereka mengkategorikannya ke dalam muannats. Jadi ini kaidah yang baru tentang ciri muannats. Kalau kita sudah paham ini, kita akan lanjutkan insyaallah, dan sebagaimana biasanya kami sudah sertakan di catatan kaki kaidah yang menjabarkan tentang apa yang baru kita sebutkan tadi. Silakan disimak, dibaca. Mudah-mudahan dengan membaca ini akan lebih memudahkan di dalam memahaminya.